Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sabir Bahagia. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait tentang pendaftaran seleksi administrasi PPG Daljab untuk tahap 2 sesuai edaran Dirjen GTK 12 April tahun 2022. Ya, isi surat sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 sebagai berikut. 1. Data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan Dapodik tanggal 21 Maret 2022. Berarti di poin 1 ini Bapak Ibu kita sudah melakukan pendataan untuk tahap 2 kemarin sesuai edaran yang telah diedar sebelum surat ini, yaitu Bapak Ibu sudah memutakhirkan data pokok pendidikan Dapodik tanggal 21 Maret tahun 2022. Yang kedua, calon peserta terdiri atas dua kategori, yaitu yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Ini yang sama dengan tahap 1 kemarin ya. Jadi di sini ini ada perbedaan dari yang tahap 1 kemarin, di mana tahap 1 itu hanya tanggal 31 Desember. Namun kita sudah melihat bahwa untuk di poin 2A ini, di sini kita lihat bahwa guru yang diangkat sampai tanggal 31 Desember 2015 itu sebagai standar kemarin. Kemudian ada tambahan untuk B, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Berarti semua guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019 boleh mendaftar. Jadi yang intinya data Dapodiknya sudah bagus, mulai tanggal 21 Maret 2020 itu terakhir diupdate ya. Kemarinnya sudah disampaikan kemarin, terakhir diupdate untuk tahap 2, selalu kita upload di grup. Kemudian ketiga, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi Bapak Ibu, ini sama dengan pendaftaran di tahap 1. Sebentar kita akan perlihatkan di bawah ini, pada slide berikutnya itu contoh yang dapat mendaftar. Karena kemarin ini kasus si ibu ini, kepala sekolah TK di swasta, tidak bisa mendaftar karena statusnya kepala sekolah. Nah, sekarang sudah tercover dan syaratnya berbeda antara kepala sekolah dan guru. 4. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Jadi upayakan kita mengikuti tahapan verifikasi dan validasi yang dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. 5. Persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Nah, jadi kita kupas ya hari ini, yang mana dimaksud. Next, persyaratan peserta. 1. Persyaratan peserta. Sebelum kita masuk ke persyaratan peserta, Bapak Ibu perhatikan dari poin 1 sampai 5 di sini, jika memenuhi syarat, Bapak Ibu silakan langkah berikutnya dilakukan, yaitu mengetahui persyaratan peserta. Untuk pelaksanaan PPG Daljab itu, sebagai persyaratan peserta itu guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kemendikbudristek. C. Memiliki NUPTK. Jadi harus wajib ya memiliki NUPTK. D. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi per 1 Januari 2019 itu Bapak Ibu sudah jadi guru. Ya harus seperti itu ya. Artinya minimal dia kan SK-nya tadi kita yang selalu kita dengar itu ya, SK dari SK Bupati atau SK Honor Daerah. E. Memiliki kualifikasi akademik S1
atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Nah, ini cuman pendaftarannya nanti untuk poin D ini sudah tidak dilakukan lagi karena sudah dilewat tanggal 21 Maret 2022. Ya, untuk poin E itu sudah memiliki kualifikasi akademik yang linear. Itu linearnya di lampiran 2, Bapak Ibu bisa mendownload di deskripsi grup ini. Untuk lampiran 2-nya, ini cuma kita menjelaskan apa maksud dari surat ini, mensosialisasikan. Ya, artinya pemahaman dari saya secara pribadi terkait dengan isi surat. F. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi nanti dibuktikan dengan sukses surat pembagian tugas ya Bapak Ibu. 2 tahun terakhir. B. G. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. H. Sehat jasmani dan rohani. I. Bebas narkotika, psikotropika atau nafsa ya. Syarat aditif lainnya atau nafsa. Dan G. Berkelakuan baik. Itu untuk syarat peserta syarat umum ya. Sedangkan untuk syarat khusus guru, satu yang dipersiapkan adalah hasil pindaian scan ijazah S1 atau D4 asli fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Kedua, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi dilegalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Ya, ini yang perlu disiapkan oleh guru ya, Bapak Ibu yang berstatus guru. Ini bukan kepala sekolah ya, ada kepala sekolah sebentar ada di bawah. Ini dipersiapkan. Ijazah bisa asli atau fotokopi yang legalisir perguruan tinggi, itu berwarna ya, stempel basah. 3. Hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli fotokopi legalisir atau SK pangkatan 2 tahun terakhir 2020-2021 dan 2021-2022 bagi guru non PNS. Itu asli fotokopi legalisir. Bisa asli, kalau sudah ada asli ya jangan cari di fotokopi. Kalau saya sarankan ya pakai asli semua lebih bagus. SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. P3K biasanya. Ketua yayasan untuk guru tetap yayasan, jadi guru tetap yayasan itu dilegalisir oleh ketua yayasannya. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Itu ya, hampir sama dengan tahap 1 ya kalau tidak salah. 4. Hasil pindah scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020, 2021 dan 2021-2022 asli fotokopi legalisir kepala sekolah. Jadi yang legalisir itu cukup kepala sekolah tapi lebih baik aslinya ya Bapak Ibu, tidak pusing sudah. Kelima, hasil pindai scan fakta integritas yang diterangkan dibubuhi materi 10.000 format lampir. Jadi ini materinya dipersiapkan juga atau fakta integritasnya. Ini yang banyak bertanya. Ini kemarin waktu ujian katanya fakta integritasnya yang bisa dipakai yang kemarin. Bapak Ibu, setiap pengadministrasian itu berbeda ya fakta integritas. Jadi Bapak Ibu cari yang sesuai dengan panduan. Karena untuk ujian kemarin itu ada di panduan kok kelihatannya. Jadi Bapak Ibu masing-masing panduan berbeda. Jadi masing-masing menggunakan fakta integritas sesuai dengan panduan. Itu intinya. Jadi tidak usah teriak lagi, ada faktanya saya begini poin yang bisa kalian dipakai kemarin, tidak perlu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus pahami yang namanya fakta integritas itu jika terkait dengan berkas-berkas seperti ini wajib memiliki fakta integritas dan masing-masing harus berbeda ya. Jadi jangan menyamakan bahwa ini faktanya sama saja seperti kemarin, tidak usah seperti itu, tidak boleh. Nah, untuk persyaratan administrasi Kepsek, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah itu mempersiapkan hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4 asli. Ya, kalau saya rekomendasikan asli saya semua, tidak usah ada fotokopi legalisir supaya lebih aman. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Jadi untuk yang luar negeri ya. Kemudian yang kedua, hasil pindah scan SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru asli fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Jadi ini hasil pindai scan SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru. Itu. Nah, ini asli ya. Kemudian hasil scan
pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Jadi ya dibuat juga SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan jika SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk PNS, ketua yayasan untuk kepala sekolah yang bukan PNS. Jadi diperhatikan. 4. Hasil pindah sekian fakta integritas yang terangkan dibubuhi materai. Jadi ini juga faktanya tidak mungkin kemungkinan tidak sama dengan yang ada di untuk yang guru. Jadi Bapak Ibu cek saja ya, lihat saja yang jelas faktanya diupayakan sesuai dengan administrasi yang dibutuhkan waktu itu, bukan yang kemarin, bukan yang dulu seperti itu. Intinya cari di deskripsi grup ini, di YouTube ini ya. Tata cara pendaftaran aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dan jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman https pendaftaran PPG kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Ya, ini sama dengan tahap 1 kemarin, kita buka saja SIM PKB itu Bapak Ibu. Kemudian ya, calon peserta mengunggah upload hasil pindah scan ijazah 1D4 bagi calon peserta yang terkendala dengan akses internet. Pendaftaran dapat dibantu oleh perangkat sekolah atau dinas pendidikan. Jadi boleh berhubungan dengan perangkat sekolahnya atau dinas pendidikan kalau internetnya tidak ada di wilayahnya. 3. Calon peserta menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 yang dimiliki. Daftar linearitas program studi PPG pada lampiran kedua. Jadi linearitasnya jangan salah lagi pemilihan linearitas kita. Kalau dia punya ijazah S1 D4 ya ambilnya ya, kalau dia PGSD ambilnya guru kelas, kalau PGTK ambilnya guru kepala guru TK ya, seperti itu. PGTK. Calon peserta mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4, guru dapat memilih bidang studi pada jenjang yang berbeda dengan mata pelajaran di hapus saat ini. Contohnya, calon peserta mengajar di sekolah dasar memiliki S1 D4 program studi ekonomi. Maka berdasarkan tabelaritas calon peserta dapat memilih jenjang SMA dengan bidang studi PPG yaitu ekonomi. Jadi, kalau ada yang punya ijazah D1, S1 D4 ekonomi, boleh memilih jenjang SMA ya. Ya, dengan catatan itu ya nanti kalau sudah sertifikasi harus mengajar di SMA juga. LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi jurusan pada ijazah S1D4. Hasil verifikasi dan validasi disebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. Nah, ini kategorinya. Kalau A disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi pada ijazah S1. Itu disetujui. Kalau ditolak, permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contohnya guru dengan kualifikasi akademik sarjana. Hubungan internasional tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Tolak perbaikan jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 D4 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Ya, jadi ada perbaikannya. Calon peserta yang lolos verifikasi itu kode-kode dari verifikasi LPMP. Calon peserta yang lolos verifikasi dan validasi berstatus setuju dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam jabatan tahun 2020. Nah, selanjutnya jadwal pendaftaran. Itu catat baik-baik Bapak Ibu. Ini jadwal pendaftarannya. Pengumumannya itu 12 April, sudah diumumkan kemarin tadi siang. Pendaftaran dan pengiriman berkas itu 15 sampai 19 April. Jadi nanti tanggal 15 April baru terbuka ya Bapak Ibu. Cuma 4 hari. Jadi Bapak Ibu disegerakan karena ini hanya 4 hari ya, berikan waktu. Perbaikan berkas itu 15 sampai 25 April. Jadi ada 6 hari, berarti dia durasi 16 hari itu pendaftaran pengiriman berkas. Perbaikannya itu masih sampai 6 hari berikutnya lagi. Perval oleh petugas itu 15 sampai 27 April. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran itu 29 April 2022. Jadi hanya 1 bulan ini diberikan waktu. Jadi jangan tinggal diam Bapak Ibu, laksanakan segera lakukan pendaftaran pada tanggal 15 April sekiranya sudah lengkap berkasnya. Nah, tampilan saat dibuka sebagai persiapan pendaftaran tanggal 15 April 2022 yaitu ini statusnya kepala sekolah. Tahun waktu tahap 1 kemarin tidak muncul dan ini sudah ada undangannya. Yang terhormat Bapak Ibu calon peserta PPG, Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2022. Silahkan lengkapi dan ajukan data profil Anda melalui SIM PKB mulai tanggal 15 April 2022. Ya, jadi nanti tanggal
15 April 2020 baru dibuka. Ini akan berubah tampilannya menjadi daftar ya. Di situ oke menjadi daftar. Oke, untuk cek linearitas, Bapak Ibu bisa cek linearitas dan download surat resmi melalui link. Ini link kita sudah siapkan, tapi ini linknya nanti kita akan sematkan di drive ini. Ya, deskripsi YouTube ini. Silakan dilihat di bawah, deskripsi di bawah YouTube ini. Dan jangan lupa untuk like and subscribe ya Bapak Ibu. Like dan subscribe-nya gratis untuk Bapak Ibu semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang like dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Demikian yang sempat kami sampaikan. Baru kita akan lanjut ke grup Facebook untuk mendiskusikan. Salam sabir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.